Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih bertemu dengan saya, Mujia Dwi Haji, dengan NIM 2023 53002. Saya sendiri dari mahasiswa Universitas Muria Kudus, Teknik, Fakultas Teknik, pada jurusan Sistem Informasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita semua akan mengulas, mempelajari terkait dengan jurnal akuntansi, di mana jurnal akuntansi merupakan sebagian materi kecil dari dasar akuntansi. Pada materi kuliah dasar akuntansi ini diampu oleh Bapak Arif Setiawan, Bapak Dr. Arif Setiawan, Eskom, MSc, MTA. Beliau merupakan dosen pengampu dari mata kuliah dasar akuntansi. Untuk lebih lanjutnya kita akan mengulas sedikit terkait dengan tugas yang diberikan oleh beliau, di mana tugas ini yaitu tugas mau untuk meneruskan terkait dengan tugas di tahapan pertama. Tahapan pertama. Pada kali ini nanti kita akan meneruskan terkait dengan urean jurnal akuntansi pada bulan kelima dan bulan keenam. Tentunya pada kasus Salon Elisa. Yang nanti kita ada beberapa jurnal, di situ ada beberapa jurnal akuntansi urean terkait dengan kas, piutang, maupun modal dan juga utang itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita akan eh, melanjutkan pada lembar kerjanya, yaitu kita menggunakan lembar kerja itu adalah Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Pada kesempatan awal kemarin, kita telah membuat pada bulan pertama, bulan kedua, terus ada bulan ketiga, dan bulan keempat. Seperti itu. Untuk melanjutkan bulan keempat dan kelima sampai keenam, terlebih dahulu kita akan membahas terkait bagaimana kita pembahasan di bulan keempat lebih dahulu, yaitu pada bulan keempat atau bulan pertama di tahun Januari, pada bulan Januari pada tahun 2021, yaitu saldo awal pada bulan Januari merupakan saldo akhir pada bulan Desember pada tahun 2023. Bentar, untuk mempermudah kita akan menggunakan di sini pembacaannya yaitu, oke sebentar ya. Kita freeze saja dulu biar terlihat mudah untuk pembacaan. Oke, sudah seperti ini. Oh, belum. Kita unfreeze dulu. Oke, kita coba lagi. Oh, ininya masih ketinggalan. Bentar. Oke. Nah, ini kita teruskan yang tadi bahwa pada bulan pertama di tahun 2021 atau bulan Januari ini, atau untuk uraian tugasnya di sini atau uraian jurnal akuntansi merupakan bulan keempat selama berdirinya Salon Erika, bahwasannya di sini adalah saldo awal pada bulan Januari merupakan saldo akhir di bulan Desember tahun 2020. Di sini ada kas, ada piutang, ada modal, seperti itu. Terus ada lagi ini utang plus modal, ini nanti juga akan membentuk jumlah sendiri ini, di mana utang dan modal itu harus sama nilainya dengan harta, jumlah harta. Harta merupakan penjumlahan dari kas maupun utang pada suatu perusahaan. Oke, terlebih dahulu kita akan menjelaskan ya terkait bagaimana definisinya, yaitu definisi terkait dengan piutang. Piutang merupakan sebuah hak perusahaan untuk menerima sejumlah uang dari pihak lain di masa depan. Nah,
Atau lebih kerennya yaitu kita memberikan utang kepada pihak lain. Kita ngutangi kepada pihak lain seperti itu. Berbeda dengan utang, kalau utang yaitu kewajiban perusahaan untuk membayarkan sejumlah uang ke pihak lain yang telah memberikan hutang kepada perusahaan kita. Nah, kita nyaur utang, kita membayarkan utang untuk memenuhi kewajiban kita. Seperti itu. Lalu sedangkan modal ataupun ya modal ini adalah sebuah dana yang tentunya diinvestasikan oleh pemilik perusahaan ke dalam bisnisnya untuk melakukan suatu proses bisnis yang berjalan untuk menghasilkan uang. Berbeda di sini dengan kas, yaitu bagaimana uang tunai atau setara dengan kas yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Ya, kalau dana dana modal adalah yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan ke dalam bisnisnya. Kalau kas adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, beda seperti itu. Oke, di mana kita akan menerangkan terkait dengan tadi. Kita teruskan untuk saldo awalnya di tahun 2021. Ini sudah sama, tidak ada selisih. Kasnya 49.350.000, di mana piutangnya 1 juta sama, ya kan? Sama di sini. Lalu di sini juga ada utang sebesar 4 juta. Lalu ada modalnya di sini 54.350.000. Ya, tidak ada selisih. Di mana pada jurnal akuntansi yang benar itu harus seimbang antara harta yang dibentuk dari kas plus piutang ini harus sama dengan penjumlahan dari utang dan modal. Ini sama ya. 50.350.000 ini sudah sama, maka kita turunkan ke saldo awal ke bulan Januari. Oke. Selanjutnya pada uraian pertama di sini adalah promosi melalui media cetak. Kita promosikan melalui media cetak. Ini kita katakanlah kas ini keluar. Uang ini kita keluarkan untuk membayar promosi melalui media cetak. Nah, ini. Salon Erika mengeluarkan sejumlah uang 1.500.000 ini kepada pihak lain untuk dibayarkan untuk promosi media cetak. Maka min 1.500.000. Nah, ini. Loh, kok dalam kurung? Nah, kalau dalam kurung ini merupakan bentuk dari angka ataupun digit aturan yang ada pada Microsoft Excel. Jikalau memang di situ main, maka bentuknya adalah menjadi dalam kurung. Ini guys, jangan bingung. Maka dari 49.350.000 itu menjadi 47.850.000. Di mana modal ini juga dikeluarkan. Nah, sama, kas dan modal ini juga keluar. Nah, sebentar itu. Lalu yang kedua di sini ada belanja bahan rias, ada bedak, ada lotion dan lain sebagainya. Itu kas ini bertambah menjadi 8 juta. Modal juga. Mendapat profit adalah berkurang 800.000 profitnya. Lalu untuk menggaji karyawan dalam satu bulannya pada bulan pertama Januari 2021 yaitu satu orang adalah 100.000, maka kasnya ini akan berkurang sebesar 300.000 rupiah, kas maupun modal. Kas maupun modal berkurang sebesar 300.000 rupiah. Sehingga kas yang tadinya 55.000, menjadi 54.750.000 rupiah. Begitu juga dengan modal dari 60 juta sekian menjadi 59.750.000.
Lalu ada jasa rias tunai 600.000. Oke, jasa rias tunai. Ini kita mendapat tambahan penghasilan. Mendapat penghasilan, kita diundang untuk merias seseorang si salon Erika ini dan dibayar sebesar 600.000 rupiah. Maka kas ini akan masuk penambahannya 600.000 maupun menjadi modal bagi salon Erika. 600.000 rupiah. Oke. Nah ini contoh kita di sini ada piutang. Piutang yaitu terkait dengan jasa rias kredit. Nah, kita menggunakan jasa rias kredit. Jasa rias kredit ini sebesar 3 juta rupiah. Oke, 3 juta rupiah. Yang mana rinciannya yaitu kita memberikan uang muka di sini yaitu sebesar 1 juta rupiah, sehingga kas ini jumlah kas ini akan naik dari 55.350.000 menjadi 56.350.000 rupiah. Oke. Lalu ada di sini uraian keenam adalah pelunasan rias. Nah, pelunasan rias seperti ini. Kita dibayar pelunasan rias, maka harus piutang ini berkurang 2 juta, kas kita bertambah menjadi 2 juta. Maka saldo pada bulan ke-1 tahun 2021 atau bulan keempat pada uraian atau saat pendirian salon Erika ini, yaitu kas akhir di bulan Januari adalah 59.350.000 rupiah. Ini ya, sama 59 juta. Kita cek dulu mungkin. Cek selisih. Ya, cek selisih di sini modal dan uang. Oke, harta. Di sini hartanya berapa tadi? Harta ini merupakan pembentukan penjumlahan dari kas dan piutang, serta di sini ada utang ditambah dengan modal sebesar juga 59 juta rupiah. Maka cek selisih, kalau ini sama, harusnya jurnalnya juga benar. Nah, benar kan? Oke. Harta yang pada saldo akhir Januari yaitu 59 juta, sedangkan utang dan modal pada bulan Januari pun di sini sama, 59.350, maka tidak ada selisih. Selanjutnya kita akan menambah pada bulan Januari. Seperti itu, bulan Januari di sini. Bulan Januari kita samakan dulu kasnya pada akhir bulan Januari menjadi bulan saldo awal pada Februari ini ya. Saldo akhir bulan Januari menjadi saldo awal pada bulan Februari. Saldo akhir bulan Januari adalah sama dengan saldo awal Februari. Nah, seperti itu. Ini harus sama antara bulan Januari di saldo akhirnya itu menjadi saldo awal di bulan Februari.
Dengan uraian di sini adalah servis AC pada awal tahun 2021 ini dimulai di bulan Februari, maka kita akan mengeluarkan kas, kita servis satu AC misal seperti itu, 1 PK, yaitu pembersihan freon dan juga mungkin pergantian pipa-pipa pada AC tersebut, yaitu sebesar Rp450.000. Maka kas kita berkurang dengan cara mengurangi, yaitu min Rp450.000. Ingat ya, di min pada Excel ini akan menjadi dalam kurung. Nah, seperti itu. Maka kas yang tadinya 58 juta sekian menjadi turun menjadi 50.900.000 rupiah. Lalu ada belanja rias di sini besar 3 juta, belanja rias. Loh kok bisa di sini tidak men ya? Nah, ini untuk menambah modalnya karena kita belanja di sini. Belanja untuk menambah modal. Kita tambah modal asetnya sebesar 3 juta. Nah, 3 juta ini untuk operasional nantinya dalam melaksanakan operasional tata rias. Nah, seperti itu. Maka bertambah menjadi 60.900.000 rupiah. Profitnya ini berkurang 300.000 karena 10%-nya seperti itu. Lalu, ini ada kenaikan. Mungkin karena karyawannya, apa ya? Karena mungkin karyawannya di sini berprestasi ataupun mungkin pelanggannya juga banyak. Maka si pemilik perusahaan salon Elisa ini dia menambah gaji karyawannya sebesar Rp50.000 setiap orangnya. Seperti itu. Lalu maka kasnya di sini menjadi jumlahnya Rp450.000. Maka dia mengurangi, tentu saja mengurangi kas pada perusahaan Erika. Nah, seperti itu. Maka berkurang dari 60.600.000 menjadi 60.150.000. Nah, ini kan berkurang. Berkurangnya yang warna biru. Nah, dari 60.600.000 menjadi 60.150.000. Lalu kita diundang, si calon Erika ini diundang untuk merias nganten. Dibayar 900.000, dia juga naik. Nah, juga naik di sini. Naik ongkos tata riasnya. Dari tadi 600 ya sepertinya. Menjadi 900.000 rupiah. Maka ini juga akan menambah kas menjadi 61.000, 50.000 rupiah. Terus ada lagi di sini terkait dengan pengurangan. Pengurangan apa sih? Ada dua macam di sini, yaitu terkait dengan bayar listrik bulanan. Di sini ternyata salon Erika setiap bulannya membayar 315.000 rupiah pada bulan Februari. Maka men 315.000 rupiah. Dan juga bayar telepon bulanan agak murah yaitu 65.000. Maka dari 61 ya, 61.050.000 dikurangi 315.000 dan 65.000, maka untuk saldo setelah adanya pembayaran listrik bulanan dan juga bayar telepon bulanan yaitu menjadi 60.670.000 rupiah ini yang kita bot. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi di sini ternyata ada jasa rias kredit. Nah, dia ngutangi kepada seseorang. Tak kasih utang 3 juta. Ya, seperti itu. Dia uang mukanya di sini dikasih uang muka 1 juta. Dari u- cara dia menghutangi kepada misal apa ya? Di situ mungkin teman sesama salon.
dari Elisa. Mungkin temannya di situ eh apa itu? Misal salon Anissa atau Aminah. Salon Aminah ini diberi hutang dari salon Elisa. Dari 3 juta ini, bahwa salon Aminah ini memberikan uang muka dulu. Uang muka sebanyak 1 juta rupiah. Maka hutang di sini piutangnya berkurang 1 juta rupiah. Sehingga saldo akhir pada bulan Februari 2021 yaitu untuk kas sebesar sat- 183.075.000 rupiah. Oh ini ya, ini sebelum ini saldo setelah adanya jasa rias kredit. Nah ini kalau saldo akhir di bulan Februari yaitu untuk kas adalah 185.075.000 rupiah. Sedangkan untuk piutangnya yaitu 3 juta rupiah sehingga dijumlahkan 188 dan juga di sini utang maupun modal juga 188. Maka ada selisih atau tidak kita cek dulu mungkin. Kita cek dulu. Oh tidak ada. Selisihkah? Tidak ada selisih. Kalau tidak ada selisih kita akan melanjutkan di bulan ketiga atau di situ bulan keenam. Bulan keenam pada transaksi yang sudah berjalan waktu pembentukan atau pendiriannya suatu salon Erisa atau bulan Maret pada tahun 2021. Di mana pada saldo akhirnya, saldo awalnya pada bulan Maret kita sama seperti tadi tetap mengambil di saldo akhir bulan sebelumnya yaitu 185.075.000 rupiah. Untuk utang 3 juta, untuk utangnya ini adalah minus 12 juta, maka modal di sini juga 200.075.000 rupiah. Nah, ini ternyata setelah berjalannya beberapa bulan, ternyata ada di situ misal ada atap yang bocor, terus ada mungkin tembok-tembok di situ yang mengelupas, catnya yang kusam. Nah, di sini maka si pemilik salon Elisa ini melakukan suatu tindakan untuk melakukan rehabilitasi atau merehab ruangan salon Elisa, yaitu sebesar 5 juta rupiah, maka kasnya akan berkurang sebesar 5 juta rupiah. Nah ini ya, 5 juta rupiah. Oke, maka dari 185 juta, kas ini berkurang menjadi 175 juta rupiah. Masih sama untuk piutang, utang maupun modal. Lalu ada belanja kas seperti ini. Oh ini belum diedit ya. Misal ini 3 di sini. 3, ini juga 3. Kita ganti dulu. Ini 3, 10 Maret. Lalu ini juga. Makanya tadi agak bingung kok bulannya masih Februari gitu ya. Untuk kita lihat ini 3 lagi. Kita kita ganti dulu bulannya. Kita ganti dulu bulannya. Oke. Setelah ini bulannya sudah diganti, maka belanja sudah 3 juta. Profitnya sama seperti bulan kemarin, ini 300.000. Ini juga ada penggajian setiap bulannya 450.000. Ini berkurang kasnya maupun modal. Ini ada bulannya jasa listrik. Nah ini tambahannya yaitu ada ternyata dia juga karena adanya tadi ya, karena adanya rehab rehab salon untuk mengurangi kas, dia berpikir untuk menambah kas tersebut dengan cara utang. Nah, cara utang.
utang kepada bank. Nah, ini sebesar 10 juta. Utang kepada bank sebesar 10 juta, maka menambah kas ini juga 10 juta, ya kan? Menambah kas juga 10 juta. Nah, ini 10 juta ini dari hutang, dia akan menambah kas sebesar 10 juta di kasnya. Karena tadi dia berpikir bahwa misalnya untuk merehab menghabiskan biaya yang cukup besar yaitu 5 juta, mau tidak mau untuk melakukan sebuah operasi bisnis, tentu saja kas ini harus kembali. Dia berpikir seperti itu, maka harus hutang ke bank. Dari angka 10 juta utangnya ini akan menambah kas dari perusahaannya Salon Elisa ini 10 juta. Maka saldo akhir pada bulan Maret pada tahun 2021, bulan ke Maret itu ketiga ya. Nah, bulan ketiga yaitu menjadi 195.845.000 rupiah. Sama ndak? Kita cek lagi selisih. Oh, ternyata tidak ada selisih. Berarti oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini bulan April atau bulan keempat sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Arifin. Kita ganti dulu pada bulan keempat. Oke, tiga lagi. Saldo bulan keempat merupakan saldo awal di situ seperti biasa bahwa saldo awal merupakan saldo akhir pada bulan sebelumnya seperti itu. Kalau bulan di sini menyatakan bulan keempat pada tahun 2021 atau bulan ke-6 selama transaksi, maka bulan Maret ini menjadi acuan di saldo awalnya pada bulan April. Sama ya. 192.845.000 rupiah merupakan kas, sudah sama. Mana tadi? Lompat ya. Terus ada di sini juga 3 juta juga sama, utangnya minus 2 juta juga masih sama, modal juga 197 juta juga sama. Nah, ini tentunya pada salon, pada jasa pria salon itu ada mungkin cuci rambut. Nah, cuci rambut yang membutuhkan instalasi seperti itu, ternyata pipanya bocor, harus dikerjakan oleh tukang. Nah, pengerjaan ini, pipa bocor ini untuk perbaikan adalah 700.000 rupiah. Maka diambilkanlah kas sebesar 700.000 rupiah. Maka saldo dari awal bulan Maret tadi, bulan April tadi akan berkurang dari 192.845.000 rupiah menjadi 192.145.000 rupiah. Tentu saja kalau kas ini berkurang, modal juga akan berkurang. Itu ini hampir sama. Nah, ini yang terakhir adalah pelunasan bank. Nah, pelunasan bank di sini setelah 1 bulan ternyata dia bisa melunasi itu banknya, langsung dilunasi, tidak dicicil ya, langsung dilunasi dari 10 juta dia lunasi kasnya. Nah, maka 10 juta ini akan menjadi 7 juta karena sudah ada pelunasan 10 juta. Maka saldo pada bulan keempat pada tahun 2021 atau bulan ke-6 di sini menjadi hartanya adalah 197.915.000 rupiah. Sedangkan untuk modal dan utang
yaitu menjadi 197.019.000 rupiah. Adakah selisihnya? Kita seperti biasa, kita kurangi. Sama enggak? Seperti itu. Oke, selisih kah? Maka hasilnya adalah nol harusnya. Nol. Garisnya nol. Sama enggak? Coba kita custom nol. Oke. Sehingga dapat disimpulkan terkait dengan jurnal tersebut, yaitu bagaimana penjelasan-penjelasannya antara piutang, ringkasannya ya, antara piutang dan utang, keduanya saling berkaitan dengan transaksi dengan pihak luar. Namun, piutang akan menunjukkan hak. Piutang akan menunjukkan hak untuk menerima uang karena dia sudah mengeluarkan uang kepada pihak luar. Sedangkan utang di situ akan menunjukkan kewajiban untuk membayar karena perusahaan Salon Elisa ini telah dipinjami oleh pihak luar sehingga dia memiliki kewajiban untuk membayarkan. Itu terus untuk modal dan kas memang keduanya adalah sumber daya perusahaan. Namun untuk modal sendiri itu berasal dari investasi pemilik. Ya, investasi pemilik kebanyakan seperti itu. Dan sedangkan untuk kas adalah bentuk cair dari suatu aset. Seperti itu. Bentuk cair dari suatu aset. Oke. Dengan kata lain, tentunya di sini atas hubungan antara harta, utang, dan modal dalam jurnal akuntansi itu sehingga sangat erat, di mana setiap transaksi yang terjadi dalam transaksi itu akan mempengaruhi salah satu atau lebih dari tiga elemen atau empat elemen tersebut, kas, piutang, utang maupun modal. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya terkait dengan jurnal akuntansi, terkait dengan perjalanan alir kegiatan-kegiatan akuntansi dari Salon Elisa sampai ke bulan keenam, sampai ke bulan keenam dari kas, piutang yang merupakan harta maupun utang dan modal yang nantinya tidak boleh ada selisih di ada jurnal akuntansinya. Mungkin dari saya sekian. Saya sudahi. Terima kasih untuk telah menyimak penjelasan. Mungkin ada kekurangan, saya juga minta maaf ketika ada kekurangannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.